Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Wahidranto, NRP 50. Di sini saya akan menjelaskan tentang project 2 yaitu Cloud Server Temperature Device. Cloud Server Temperature Device ini merupakan kelanjutan dari project sebelumnya yaitu Temperature Monitoring Device. Hanya saja pada project ini kita menyetorkan data pada cloud server. Yang sebelumnya kita membaca data menggunakan konsol atau terminal pada project sebelumnya, yaitu saya menggunakan VS Code. Oke, untuk bahan yang disiapkan yaitu ada 4. Pertama adalah temperature monitoring device yang pada project sebelumnya telah dibuat. Kedua adalah access point, bisa menggunakan WiFi atau tethering dari HP jika tidak memungkinkan adanya WiFi. Kemudian adalah ketiga akun Google atau biasanya Gmail. Yang terakhir, keempat, yang pastinya karena kita menggunakan cloud server, maka kita membutuhkan jaringan internet. Oke, di poin pertama ini kita membuat spreadsheet dengan penamaan menggunakan nama dan NRP. Untuk membuat sebuah spreadsheet baru, kita bisa mengunjungi link ini, docsgoogle.com spreadsheet. Kemudian untuk membuat spreadsheet baru, tinggal klik tombol plus di pojok kanan bawah. Karena kan di sini saya telah membuat spreadsheet sebelumnya, maka akan saya buka dan tampilannya seperti ini. Ini adalah nama dari spreadsheetnya yaitu Setio Wahidranto 2210191050. Kemudian ini adalah atribut dari spreadsheet itu. Yang pertama ada waktu, data ADC, data LM741, data LM35, data temperatur, dan juga status LED. Kemudian di bawah ini dapat dilihat hampir sama dengan di atas, hanya saja ini adalah yang nantinya akan digunakan sebagai ID dari spreadsheet ini. Kemudian kita lanjut ke poin kedua yaitu pembuatan backend software dengan menggunakan fitur script editor yang mengacu pada referensi link ini. Untuk penamaan backend software sama dengan sebelumnya yaitu nama dan NRP. Ini adalah link referensi yang kami gunakan dari lecturer atau dosen saya. Untuk membuka script editor, kita masuk ke menu toolbar alat, kemudian pilih editor script. Selanjutnya akan tampilan seperti berikut ini. Kode program di sini merupakan hasil dari link referensi, namun ada sedikit perubahan, yaitu di mana kita tidak menggunakan timestamp, melainkan kita nanti pada poin ke-5 kita menggunakan tanggal dan waktu pada server pool, sehingga pada editor script tidak terdapat timestamp. Setelah memasukkan kode seperti berikut, kita dapat mempublikasinya dengan cara klik publikasikan dan langsung masuk ke terapkan sebagai aplikasi web. Di sini karena saya sebelumnya telah mempublikasikannya, maka tombol di sini update. Jika belum pernah mempublikasikannya, akan ada tulisan publish atau create di sebelah sini. Ini adalah web URL yang sekarang. Kemudian ini adalah akun Gmail yang saya gunakan. Dan ini adalah akses untuk siapa saja. Di sini semua orang atau semua user dapat mengakses, bahkan orang yang tidak memiliki akun pun juga bisa mengaksesnya.
Langsung saja kita klik update. Di sini terdapat current web app URL. Link ini kita copy, kemudian kita paste di tab baru. Terdapat tulisan seperti ini. Kemudian kita langsung masuk ke poin yang ketiga. Di poin yang ketiga ini adalah membuat sebuah use case test untuk mengirimkan dan menyimpan data ke dalam spreadsheet yang sebelumnya telah kita buat. Dikarenakan kita telah mendapatkan linknya, maka kita bisa mengkopinya langsung ke tab baru dan menambahkan beberapa kalimat di belakangnya. Di sini saya sudah pernah menambahkannya, maka akan muncul seperti ini. Untuk ID ini merupakan ID dari spreadsheet-nya, yaitu ini Setio Witrianto dan NRT. Kemudian jika kita ingin memasukkannya pada atribut yang telah kita sediakan, kita menggunakan simbol dan atau n, kemudian nama atributnya, lalu angkanya yang ingin dimasukkan adalah berapa. Di sini saya menggunakan use case test, data ADC-nya bernilai 20 dan LM741-nya bernilai 30. Kemudian sekarang kita dapat mengklik enter untuk mengakses link tersebut. Jika terdapat tulisan seperti ini sukses, maka seharusnya data telah dikirim ke spreadsheet. Dapat dilihat data telah masuk ke spreadsheet sesuai dengan nilai yang sebelumnya telah saya definisikan, di mana data ADC adalah 20 dan LM741 adalah 30. Setelah proses use case test selesai atau poin ketiga selesai dilakukan, maka kita dapat lanjut ke poin yang keempat, yaitu pembuatan firmware untuk mengakses Wi-Fi sehingga SP32 kita dapat terkoneksi dengan internet. Untuk linknya kami mengacu pada link docsexpressive.com dengan menu Wi-Fi. Kemudian ini adalah potongan kode secara keseluruhan atau codingan secara keseluruhan untuk menyambungkan SP32 ke Wi-Fi. Di sini dapat dilihat terdapat define Wi-Fi SSID dan juga define Wi-Fi pass. Pass di sini merupakan password dan SSID adalah nama Wi-Fi yang kita gunakan. Dapat dilihat di sini Wi-Fi yang saya gunakan adalah rumah. Kemudian password yang ditanamkan pada Wi-Fi adalah bundar 1. Untuk Wi-Fi SSID ini diusahakan untuk sesuai dengan Wi-Fi yang tersambung. Maksud saya tulisannya harus sesuai seperti R, juga harus menggunakan R besar. Begitu juga dengan passwordnya. Kemudian terdapat dua fungsi utama, yaitu initialize Wi-Fi dan juga event handler. Untuk inisialisasi Wi-Fi ini merupakan awal dari program dilakukan, yaitu dengan mengecek SSID, memasukkan SSID dengan Wi-Fi SSID yang sebelumnya, begitu juga dengan passwordnya. Kemudian akan muncul tulisan setting Wi-Fi configuration SSID dengan nama Wi-Fi kita. Kemudian ini adalah fungsi event handler untuk menyambungkan Wi-Fi-nya. Dan ini adalah fungsi mainnya, dimana jika terjadi error, maka akan menjalankan fungsi initialize Wi-Fi lagi. Dan jika tidak terjadi, maka langsung ke fungsi NFF flash init. Oke, langsung saja kita coba. Pertama kita build programnya terlebih dahulu.
Proses build dapat kita lihat dengan cara mengeklik test sp idf compile. Setelah proses build selesai, maka akan muncul tulisan atau notifikasi build successfully. Kemudian selanjutnya kita tinggal flash project. Tapi sebelumnya kita sebaiknya memilih port yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan COM3. Kemudian lanjut ke proses flash. Sama dengan proses build, proses flash jika selesai akan muncul tulisan flash done. Kemudian kita lanjutkan ke proses monitor untuk memonitor apakah wifi telah tersambung atau belum. Di sini dapat dilihat terdapat tulisan wifi connected with rumah. Rumah adalah nama wifi saya. Kemudian selain itu juga terdapat IP yang kita gunakan, yaitu di sini 192.168.137. Dengan begini SP32 kita telah terkoneksi dengan internet, atau poin 4 yaitu pembuatan firmware untuk mengakses WiFi telah selesai. Selanjutnya ke poin yang kelima. Pada poin yang kelima ini kita akan mengambil sebuah tanggal dan waktu menggunakan server pool. Untuk kode referensinya kita menggunakan dari GitHub Expressive SPIDF example protokol SNTP example main.c, dan didapat codingan secara keseluruhan seperti berikut. Sebenarnya codingan di poin kelima ini meneruskan dari poin keempat, yaitu sebelumnya sudah ada initialize wifi dan juga event handler. Hanya saja pada poin kelima ini terdapat fungsi tambahan, yaitu yang pertama adalah get time untuk mendapatkan waktu yang sekarang, yang di dalamnya terdapat beberapa logika sederhana, di mana jika waktu salah maka akan muncul tulisan belum terset dan akan mengoneksikan ke wifi, dan jika benar maka akan menunggu waktu untuk disetting. Untuk while di sini yaitu dalam periode 5000 milisecond atau 5 detik. Kemudian yang kedua yaitu fungsi initialize SNTP, di mana initialize SNTP yaitu server pool itu sendiri yang akan tersambung ke pool.ntp.org. Selanjutnya yaitu fungsi mainnya, yaitu pertama menyambungkan SP32 initialize wifi ke internet, kemudian initialize SNTP menyambungkannya dengan server pool, dan akan yang terakhir melakukan perulangan secara terus-menerus untuk melakukan fungsi getTime, di mana perulangan ini akan terjadi setiap 5000 milisecond atau 5 detik. Kita langsung masuk ke contohnya saja. Pertama kita hampir sama seperti poin yang sebelumnya, yaitu build project. Oke, setelah proses build selesai, kita lanjut ke flash project.
Dikarenakan port sebelumnya telah diupdate ke port 3, maka kita dapat langsung ke proses flash project. Setelah proses flash selesai, kita lanjut ke monitor untuk mengetahui tanggal dan waktu yang telah didapat dari server pool. Di sini didapat IP yang saya gunakan dan menunggu untuk sistem untuk waktu telah disetting, yaitu pada program ini, yang berarti waktu masih diusahakan untuk dikoneksikan dan telah melewati atau tidak masuk ke kondisi time is not set yet. Setelah menunggu beberapa saat, maka akan muncul waktu dan tanggal sesuai hari ini. Dapat dilihat sekarang adalah tanggal 20 Oktober, hari Selasa, sama seperti tanggal dan waktu otomatis yang tertera di PC saya, yaitu Tuesday, Oktober 20, 2020. Dan juga jamnya yaitu 21.28, dikarenakan di sini menggunakan sistem jam luar negeri, maka 9.28 PM. Sini 21.28. Sama dengan seperti server pool. Oke. Itu adalah proses penyambungan dengan server pool untuk mendapatkan tanggal dan jam sekarang. Selanjutnya kita akan lanjut ke poin yang keenam, yaitu pengiriman data ke cloud spreadsheet atau HTTP client. Di cloud spreadsheet HTTP client ini, yaitu kita telah dapat mengirimkan data ke spreadsheet yang sebelumnya kita buat, yaitu di sini. Dan untuk linknya saya mengacu di link expressive.com. Kemudian didapat potongan kode atau codingan keseluruhan dari HTTP client seperti berikut. Lebih jelasnya akan kita copy dulu ke VS Code. Untuk server poolnya dapat kita hentikan dengan ctrl-c aborted. Kemudian kita ganti dengan codingan HTTP client. Seperti poin sebelumnya, HTTP client ini juga memanfaatkan codingan pada poin ke-4 atau initialize Wi-Fi. Hanya saja terdapat beberapa fungsi tambahan untuk mendapatkan HTTP client, yaitu di sini dapat dilihat adalah trigger HTTP request atau request HTTP yang akan kita koneksikan, dan jika terkoneksi akan muncul tulisan connected to API, dan jika gagal maka akan terdapat HTTP GET request failed. Kemudian fungsi tambahan yang lain adalah event handler, tapi event handlernya berbeda seperti sebelumnya, yaitu dimana sebelumnya adalah seperti ini. Sekarang terdapat tambahan event handler untuk menyambungkan ke cloud spreadsheet.
Jika data telah terkirim, maka akan muncul HTTP event on finish, dan jika telah selesai, maka proses request akan dihentikan atau disconnected. Mungkin itu saja untuk tambahan fungsinya. Akan kita langsung coba. Oh ya, untuk menyambungkan ke cloud spreadsheet, kita harus menambahkan define spreadsheet ID-nya, yaitu spreadsheet ID ini adalah ID dari spreadsheet Google Spreadsheet kita atau URL yang sebelumnya telah kita dapatkan dari mempublikasikan script editor. Kemudian kita melakukan hampir sama use case test seperti poin yang ketiga, hanya saja use case di sini kita menggunakan VS Code atau langsung mengirimnya menggunakan HTTP client. Oke, langsung saja kita masuk ke percobaannya, yaitu pertama build project. Oke, selanjutnya yaitu flash project. Setelah flash selesai, kita langsung ke monitornya. Jika data terkirim, maka di sini akan tertulis connected, dan jika telah dikirim akan disconnected. Begitu seterusnya hingga kita menginterupsi program. Dapat dilihat di sini data telah dikirim, di mana nilai dari waktu adalah seperti yang saya set, yaitu nilai dari waktunya adalah 1, data ADC dan seterusnya 100 sampai 400. Data akan terus diproses request atau HTTP client akan terus dilakukan hingga kita menginterupsi program atau kita mencabut SP32 dari PC kita. Oke, setelah proses ke-6 atau poin ke-6 kita ini telah selesai, kita akan menggabungkan semua codingan dari poin ke-4, mulai dari firmware Wi-Fi sampai ke firmware untuk HTTP client. Gabungkan keseluruhan proses menjadi satu, lalu running device, dan juga tidak lupa untuk menyambungkannya dengan project kita sebelumnya, yaitu temperatur monitoring device. Dan untuk perulangan data yang dikirim setiap 1 menit, atau dikarenakan dalam program kita menggunakan millisecond, yaitu berarti 10.000 millisecond. Sebelumnya kita interupsi dulu program HTTP client-nya. Di sini saya telah membuat project tersendiri untuk program akhir atau final coding. Saya membuatnya pada Blink.c. Oke, ini adalah program akhir yang saya dapatkan atau keseluruhan program, mulai dari program yang project sebelumnya, yaitu dimana mulai dari pendefinisian pin pada SP32, pin R ke 5, pin G ke pin 18, pin P ke pin 19, kemudian Wi-Fi SSID dan password. Lalu untuk server poolnya yang akan disambungkan ke waktu pada Google Spreadsheet, initialize Wi-Fi untuk menyambungkan atau mengoneksikan ESP32 ke internet.
SNTP untuk menyambungkan dengan pool ntp.org, event handler untuk menyambungkan ke WiFi juga. Kemudian event handler yang kedua ini untuk HTTP client. Dan yang terakhir adalah trigger HTTP request atau meminta link HTTP ke Google Spreadsheet. Di sini pada HTTP request akan menjalankan program perulangan yang di dalamnya adalah pertama get time, lalu sampling dari ADC reading, yaitu pada project sebelumnya pembacaan nilai ADC dari LM35. Kemudian algoritma sederhana, di mana jika kurang dari 25 maka lampu biru menyala, jika kurang dari 30 lampu hijau menyala, dan jika ini untuk lampu hijaunya yaitu 25 sampai 30, dan jika di atas 30 maka lampu merah yang menyala. Kemudian terakhir adalah mencetak nilai dari setiap atribut pada Google Spreadsheet. Kemudian kita untuk menyambungkan atau mengirimkan data kita menggunakan sprintf dalam kurung set, dan kemudian link Google Spreadsheet kita dengan ID dan atribut yang lainnya, mulai dari ADC M741 sampai ke status LED-nya. Karena kan yang diminta adalah 1 menit, maka kita merubahnya menjadi 10.000 milisecond. Kemudian ini adalah admin atau program mains-nya, tempat semua fungsi akan dijalankan. Di sini initialize WiFi menjalankan fungsi WiFi, dan SNTP untuk menjalankan fungsi SNTP. Oke, kita langsung mencoba buat projectnya. Oke, kita langsung ke Flash Project. Yang terakhir kita monitor. Dapat kita lihat seperti tata tampilan Google Spreadsheet berikut ini. Data yang dikirimkan akan sama seperti yang tertulis pada konsol monitor, mulai dari nilai ADC sampai status LED. Mana di sini 2066, 10, 315, 31, dan status LED-nya merah. Dan akan mengulang setiap 1 menit. Ya, itu tadi adalah tampilan dari sistem analog dan juga konsol atau Google Spreadsheet. Sekian penjelasan tentang project cloud server menggunakan temperatur monitoring device. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.